Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin arsalakumullah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tema materi kami yang terkait dengan rajulun sholih. Kita membahas satu sifat dan karakter laki-laki sholih itu adalah tidak pernah meninggalkan dakwah. Hidupnya selalu dihiasi dengan dakwah. Kita sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan dakwah. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang metode dakwah, cara-cara dakwah yang diajarkan oleh semua kaum muslimin, yang mana mereka punya kewajiban yang sama untuk berdakwah. Adalah kemarin sudah kita kaji. Yang pertama dengan cara bil hikmah, yang kedua dengan cara wal mau'idotil hasanah, yang ketiga dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah itu menurut Al-Quran, metode Al-Quran itu yang pertama dengan cara bil hikmah. Bil hikmah kemarin sudah kita sampaikan adalah hikmah itu dimaknai dengan teliti, cermat, bijaksana antara penyeru dakwah sebelum dia menyampaikan dakwahnya itu memperhatikan betul orang-orang yang akan didakwai, bagaimana lingkungan masyarakat setempat itu, bagaimana keadaan di sekitarnya, bagaimana menggunakan bahasa yang paling pas untuk umat ini, bagaimana itu diperhatikan. Itu yang dinamakan bil hikmah. Maka di saat seseorang berdakwah ini meninggalkan cara yang dijelaskan oleh Al-Quran ini, maka akan mengalami banyak kendala. Namanya kita menggunakan cara yang sudah ada saja, itu kendalanya banyak. Apalagi tidak menggunakan metode dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah. Wal mau'idotil hasanah itu adalah berdakwah dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Lebih condong menyampaikan tentang janji-janji Allah, baik itu surga, baik itu pahala-pahala, itu lebih diarahkan ke sana. Menggunakan pengajaran-pengajaran yang menyentuh hati, agar supaya orang ini lebih bisa menerima dan bisa merasakan apa itu Islam. Maka dengan cara wal mau'idotil hasanah, dengan cara
wal mau'izatil hasanah di sini. Namun kalau cara yang pertama dan yang kedua ini sudah kita lakukan, kita jumpai persoalan yang berbeda. Ternyata umat ini umat yang mereka sudah punya banyak pengalaman-pengalaman tentang agama-agama lain, maka perlu kita berdakwah dengan cara yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara berdebat dengan cara yang baik, mendebat mereka, karena mereka sudah punya pengetahuan tentang agama. Maka kalau cara pertama, kedua ini gagal, biasanya menempuh cara yang terakhir. Ya. Kalau hari ini kita melihat dan menjumpai di sekitar kita, ya, di negeri kita ini adanya pondok zaitun itu bil hikmah mungkin nggak bisa nerima, wal mau'izatil hasanah wis nggak bisa. Cara yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, cara yang ketiga maunya diajak debat Pak orang. Lah, hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan, bahwasanya metode-metode itu penting di dalam kita berdakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya modal berani, modal bisa bicara, modal bisa, tidak. Kalau hanya itu kita bisa belajar kepada seseorang, satu pertemuan, dua pertemuan sudah bisa ceramah Pak. Tetapi pentingnya kita itu memahami beberapa persoalan-persoalan. Apabila dihadapkan dengan persoalan-persoalan di tengah-tengah umat ini, kita paling tidak menyimpang dari syariat Islam. Itu yang penting. Ini pertemuan yang lalu, ini bukan tema pada hari ini. Jadi kita menyambung dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang hari ini yang akan kita kaji, bahwasanya berdakwah itu dengan benar dan tanpa kompromi. Benar dan tanpa kompromi. Apa ada dalilnya sih? Apa ada dasarnya itu ya? Yaitu di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-94. Allah jelaskan di dalam ayat ini, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ayat yang ke-94 itu maknanya, maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi ayat ini fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu dan abaikan orang-orang musyrik. Ini satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam ini secara terang-terangan, cara benar tanpa kompromi, tegas. Mungkin kita agak berpikir, berarti bertentangan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak bertentangan. Kalau Rasulullah SAW berdakwah ini, beliau termasuk orang yang sukses di dalam dakwahnya, orang yang sangat berhasil di dalam dakwahnya, orang yang paling sabar di dalam dunia dakwahnya, orang yang benar-benar sempurna di dalam meniti jalan dakwahnya. Itu Rasulullah. Sedangkan Rasulullah adalah suri teladan kita, teladan hidup kita. Sampai urusan dakwah ini kita hendaklah juga meneladani Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ini di tengah-tengah umat. Sedikit kita mengenal sejarah. Jadi paling tidak dengan sejarah ini mengantarkan kita punya wawasan yang lebih
baik dan lebih benar, tidak kemudian kita ini arogan gitu di dalam mengambil satu sikap dan tindakan dalam dunia dakwah ini. Perhatikan, Rasulullah SAW itu di saat beliau berdakwah, tujuan dakwah yang beliau sampaikan di tengah-tengah umat itu adalah persoalan-persoalan yang sangat sensitif, Pak. Persoalan-persoalan yang sangat menjadikan orang yang mendengar itu akan mengalami gejolak yang sangat besar. Sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, yang disampaikan kepada mereka itu yang akan menjadikan orang-orang itu akan punya reaksi yang sangat keras terhadap Rasulullah. Apa? Karena Rasulullah SAW di dalam mendakwahkan itu, beliau tidak hanya sekedar golek okeh-okehan wong sing melu ajaran Islam, enggak. Rasulullah berdakwah itu tujuannya bukan mencari sebanyak-banyaknya pengikut, enggak. Kalau Rasulullah SAW itu berdakwah itu hanya dalam rangka mencari banyak pengikut, Rasulullah tidak mengambil cara ini yang mendatangkan resiko besar, enggak, Pak. Rasulullah lebih memilih cara-cara yang lebih lunak, yang lebih menyenangkan. Orang pasti akan datang berbondong-bondong akan masuk Islam. Tetapi prakteknya Rasulullah gak demikian. Rasulullah mengajak orang-orang masyarakat Quraisy pada waktu itu bukan hanya sekedar supaya dia masuk Islam, tetapi benar-benar upaya untuk merubah sebuah keyakinan, yang keyakinan itu sudah ada, yang keyakinan itu sudah dibangun berpuluh-puluh tahun, yaitu masyarakat jahiliyah. Dan kemudian datanglah Islam, Rasulullah ingin merubah keyakinan itu. Itu yang tentu akan mendatangkan reaksi keras, Mbak. Jenenge wong wis duwe keyakinan, Mbak. Didakwahi supaya keyakinan itu berbalik kepada keyakinan yang kita sampaikan. Kira-kira reaksinya kayak apa? Kan dahsyat sekali itu. Kecuali kalau orang itu belum punya keyakinan. Kecuali kalau orang itu benar-benar belum pernah meyakini sesuatu yang terkait dengan keyakinan ini, agama ini, itu lebih ringan, Pak. Tapi karena ini orang yang sudah punya keyakinan, dan keyakinan itu maaf kalau menggunakan bahasa saya itu sudah mendarah daging, sudah menjadi akidah kalau bahasa Islamnya gitu. Keyakinan orang-orang jahiliyah itu, kan mereka kan mayoritas berkeyakinan syirik ya. Musyrik itu kan tidak hanya semata-mata menyembah patung, tetapi mereka punya keyakinan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, dan dia kenapa menyembah arca, menyembah patung itu hanya sebagai satu perantara saja bagi mereka. Nah, Rasulullah itu berdakwah ingin merubah keyakinan yang seperti ini menjadi keyakinan yang satu. La ilaha illallah. Oh, itu kecamannya luar biasa. Wong mereka itu yang didakwah itu ada orang-orang yang sudah punya keyakinan. Ya, seperti misalnya hari ini kita ketemu dengan orang nih. Orang yang sudah punya keyakinan, menurut dia itu memang itu adalah sesuatu yang paling benar, yang lain itu salah. Padahal mereka salah. Coba sampaikan kebenaran kepada mereka. Itu gak iso nompo, Pak. Susahnya luar biasa. Maaf, saya pernah ketemu dengan orang LDI, Pak. Dan mereka ini juga termasuk salah satu ustadz di sana. Pernah ngobrol di suatu ketika itu tentang masalah dukun, tentang masalah kahin. Dia sempat bertanya, orang yang mendatangi dukun itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Baru mendatangi saja. Kalau sampai mempercayai itu udah nanti tidak lagi dosanya. Tapi kalau
mereka itu ternyata keyakinannya nggak begitu kan. Datangi dukun boleh, sing dosa ki dukune. Sing moro njaluk tulungi ra dosa. Itu tak lurus kayak gitu, ya iso Pak. Kita sampaikan dalil-dalilnya sudah tak sampaikan, penjelasan ini itu iso nompo Pak. Maaf kalau bahasa emosi saya tuh wis pengen jotosi to Pak. Wis ora iso nompo dicoro halus ora iso, cara dasar ilmu nggak iso diterima, kayak ngeyel pol gitu loh. Wah ya Allah, ternyata ini sudah menjadi keyakinan dia itu untuk dirubah. Sesuatu yang sudah mendarah daging agar supaya berubah keyakinan itu nggak mudah. Mendingan kita mendawai orang-orang yang nggak pernah kenal agama, urung pernah ngerti agama, sholat urung ngerti, maca Quran ya urung iso, itu masih nol putul loh bahasa. Sampaikan dia, ini loh benar, itu masih ada harapan untuk bisa menerima dakwah kita. Tapi kalau orang yang sudah punya keyakinan ini, sulitnya luar biasa Pak. Sulitnya luar biasa. Ya Allah. Lah, ini dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat itu sudah punya keyakinan itu adalah keyakinan kemusyrikan dan itu mayoritas seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka agar supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Mereka punya banyak sesembahan itu dia nafikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, itu mendapatkan kecaman yang sangat keras lah. Wah, itu kalau kita baca sejarah satu persatu itu luar biasa Pak, kecaman orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Marahnya luar biasa mereka. Termasuk salah satu keluarga beliau yang masih ada kerabat Rasulullah SAW pun juga ikut menentangnya. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan masih paman Rasulullah. Menentang tentang hadis seperti itu Pak. Kebencian Abu Lahab, kebencian Abu Jahal kepada Rasulullah SAW itu bukan kepribadiannya, bukan nabinya, bukan Muhammadnya, tetapi dia menjadi benci karena agama yang dia bawa itu. Secara fitrah manusia itu Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau Muhammad itu yo kasih sayangnya ada Pak. Yo seneng wong ponaan. Tapi menjadi benci tatkala beliau Nabi ini membawa Islam yang keyakinan ini akan merubah keyakinan para masyarakat Quraisy termasuk Abu Lahab, Abu Jahal ini. Menjadi marah yang luar biasa, kecaman yang sangat luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian memang pernah terjun di dunia dakwah itu pasti akan mengalami hal seperti itu. Ancaman-ancaman, intimidasi itu, penyiksaan itu selalu ada. Karena sasaran Rasulullah SAW itu adalah langsung ke akarnya. Akarnya ini agar supaya dibedal kemudian kembali tumbuh dalam diri seseorang yang hanya menyembah kepada Allah saja. Itu satu tugas yang sangat sulit dan berat, dan itu menjadi tujuan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini terjadi, kalau ini jadi, meskipun orang itu hanya sedikit pengikutnya, maka akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Ya wes akidahnya wes bener sih, akidahnya itu sudah lurus, hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti mau dibawa kepada syarat Islam apapun bentuknya, dia hanya menjawab sami'na wa ata'na, mesti begitu. Itu yang wis akidahnya bener, keyakinannya wis bener. Tapi kalau keyakinannya itu belum bener Pak, meskipun dia sudah sholatnya itu luar biasa. Maaf batuknya ngasih gosong, ngasih papalan 5 cm. Sholatnya luar biasa.
Tapi tatkala diajar tidak disampaikan kepada Islam, ayo berhukum kepada hukum Islam, gedek Pak. Itu. Karena apa? Keyakinannya ini masih perlu dibenahi. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat Quraisy pada saat itu, meskipun pengikutnya itu masih sedikit, tetapi benar-benar menjadi kekuatan yang dahsyat, yang akhirnya itu pembelaan mereka kepada Islam itu tidak diragukan lagi. Kalau kita hanya berpikir jumlah, umat Islam di Indonesia itu menang Pak, jumlahnya oke. Ya, wis menang. Tetapi apa yang kita rasakan? Hukum Islam tegak di bumi Indonesia ini? Tidak. Karena apa? Dari sekian banyak umat Islam yang tinggal di Indonesia ini, tidak semua yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim mau diatur dengan hukum Islam. Wis to yen ora percaya mang tekoni siji-siji. Tidak semua kaum muslimin itu dia rela untuk diatur dengan aturan-aturan Islam. Padahal la ilaha illallah itu kan tidak serta-merta diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi di situ dimaknai la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadati kecuali hanya Allah. La hakima illallah, tidak ada yang dijadikan sumber hukum kecuali dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala saja. La musayyada illallah dan lain sebagainya kan. Tidak hanya sekedar diartikan dengan Tuhan saja, tapi kalau kita sudah berla ilaha illallah itu berarti kita juga harus siap diatur dengan hukum-hukum Islam. Kembali kepada persoalan, kalau dakwah itu hanya ukurannya itu adalah banyak pengikutnya, itu di Indonesia sudah berhasil dakwahnya, bahkan menjadi jumlah terbesar di dunia di Indonesia ini. Tetapi kenapa hukum Islam tidak ditegakkan di bumi Indonesia ini? Jangan jawab diri-diri. Iya kan? Karena memang apa? Karena apa yang dilakukan oleh sebagian, bahkan masih mayoritas jumlah kaum muslimin ini yang sekian banyaknya ini, tidak semuanya yang mereka ini rela dan mau diatur dengan hukum Islam. Jadi orang perlu kita melihat orang-orang di luar sana, di sekitar kita saja lah, kita saja. Misalnya jamaah Masjid Al-Fajr ini, kira-kira ya semuanya yang jamaah di sini saja, tekoni siji-siji, Pak, jenengan gelemboten diatur nganggo cara Islam. Pasti nanti akan kita jumpai. Oh ya, saya belum siap. Ya bagaimana? Nah, hukum Islam salah satu diantaranya kalau zina itu dirajam. Kalau bagi yang sudah menikah kan dirajam. Kalau bagi yang masih bujang itu kan dicambuk, kemudian diasingkan dari negerinya selama sekian tahun, nggak boleh komunikasi kan seperti itu. Siap nggak diatur dengan hukum-hukum seperti itu? Pasti nggak berani. Wah, saya nggak siap gitu. Wong nyolong diketok tangan nih, ada hukum itu. Akhirnya nggak siap kan? Nggak siap. Sholatnya sudah bagus Pak. Sholatnya sudah bagus, tetapi suruh menerima hukum Islam secara utuh itu tidak semuanya umat Islam itu siap menerimanya. Masih banyak yang mereka itu belum siap untuk diatur dengan aturan Islam. Inilah bedanya dakwah Rasulullah dengan dakwah kita pada hari ini. Meskipun ada umat Islam hari ini yang mereka berkomentar demikian, kalau pada masa Rasulullah itu kaum musliminnya kan masih sedikit, kalau sekarang sudah banyak. Tentunya kan metode dakwah itu harus dirubah dengan cara sekarang. Nggak perlu pakai cara Rasulullah. Kalau cara sekarang kan model demokrasi, berarti dakwahnya ngaku demokrasi. Setuju enggak? Ya kan? Itu kalau sekilas Pak, kalau kita sekilas itu ya mantep-mantep, iya ya bener ya gitu. Bahkan berkali-kali Pak, saya dimintai dia bertanya lah gitu.
Apalagi kalau sudah mendekati pemilu itu. Di HP saya itu hampir setiap tanya Ustadz ini. Bagaimana hukum nyoblos? Kuwi namanya dia orang nyoblos kan suaranya dhewe dipek mereka. Wis masalah ukah banget itu Mas gitu. Ora tak jawab kabeh. Kalau bicara itu datang ke rumah, nanti kita sharing, ngobrol bareng, itu lebih enak. Kalau kita jawab dengan tulisan, yo keriting dirijiku Pak. Ngene tuh rampung-rampung. Datang ke rumah, nanti ngobrol bareng, bagaimana terkait dengan ini. Orang-orang mereka itu sudah mulai berbicara tentang masalah-masalah ini seolah-olah meninggalkan cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Kayak-kayaknya apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa silam itu sudah nggak bisa dilakukan pada hari ini. Sehingga mereka membuat aturan-aturan sendiri, membuat cara-cara sendiri seolah-olah itu menjadi cara yang paling jitu untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Sehingga dengan cara-cara yang menurut anggapan mereka benar. Menurut anggapan mereka benar, tetapi tidak nampak hasilnya. Rasulullah SAW pada masa itu beliau berdakwah itu, apakah pada masa itu belum ada pemerintahan? Ada. Apakah pada masa itu nggak ada yang namanya parlemen kalau hari ini? Ada. Apakah Rasulullah SAW itu kemudian mengikuti cara-cara mereka untuk mendakwahi mereka? Tidak. Rasulullah tidak pernah duduk bersama dengan Abu Lahab, tidak pernah duduk bersama dengan Abu Jahal membicarakan tentang kepemerintahan, kemudian membuat partai Islam, kemudian nanti disuruh milih mana yang ikut Muhammad dan mana yang ikut Abu Jahal. Tidak, Rasulullah nggak milih itu, nggak pakai cara-cara seperti itu. Rasulullah tidak pernah duduk kepada mereka, nggak pernah nimbrung kepada mereka. Rasulullah tetap menyampaikan kebenaran itu, sampaikan dengan kebenaran meskipun resikonya itu buruk, mereka tetap sampaikan. Maka di saat di Makkah itu Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya itu sudah menemui jalan buntu, sudah bisa berkembang lagi dakwah ini. Maka harus pindah. Sudah jumlahnya masih sedikit. Kecaman orang-orang kafir Quraisy itu sudah begitu kerasnya, luar biasa. Ini harapannya kecil kalau dakwah ini akan berkembang di Mekah ini, maka harus pindah di Madinah yang tempatnya sudah terkondisikan, paling tidak banyak sahabat-sahabat yang sudah menerima Islam, sehingga Rasulullah harus pindah ke sana. Meskipun di Madinah itu Rasulullah SAW itu tidak seperti yang kita bayangkan, Madinah tiba-tiba kemudian maju negara Islam. Enggak, Rasulullah pindah di Madinah itu masih banyak orang Yahudi, masih banyak orang Nasrani, masih banyak orang-orang musyrik. Rasulullah di Madinah itu masih dihina. Cuman penghinaannya tidak seperti di Mekah. Kalau di Mekah tidak cuma dihina, kecaman-kecaman, intimidasi, penyiksaan itu hampir setiap hari dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Tapi kalau di Madinah enggak, paling cuma dicetak. Jadi dia berani melakukan ya tindakan-tindakan fisik. Itu lebih ringan, sehingga Rasulullah SAW itu memang lebih maksimal berdakwah di Madinah. Sehingga Rasulullah SAW itu di sana sahabat-sahabat yang sudah terkondisikan, kemudian masyarakat yang sudah menerima Islam, benar-benar siap untuk diatur oleh Islam. Sudah siap betul, Rasulullah sudah pertimbangkan kembali ke Mekah. Walaupun tantangannya sudah perang ini, tetapi Rasulullah SAW sudah yakin, sudah punya sugesti punya satu keyakinan, meskipun jumlah kami ini tidak begitu banyak, berani kita menaklukkan masyarakat Quraisy di Mekah. Ternyata betul kan, idza jaa nasrullahi wal fath. Jumlah kaum muslimin sedikit itu, tapi dimenangkan oleh umat Islam tanpa ada perlawanan.
tidak demokrasi, Pak, tidak nyoblos, dibina betul, dididik betul. Rasulullah SAW itu benar-benar orang ini siap betul menerima Islam, siap berjuang betul untuk agama Islam, siap betul untuk berkorban untuk Islam. Lah yang wis kaya ngono kuwi lagi diarani berhasil dalam urusan dakwahnya. Kalau kita ini kan ya maaf kalau sudah memiliki pengikut banyak, mungkin sudah ribuan, itu sudah bilang dakwahku berhasil. Belum. Dakwah berhasil itu kalau memang sudah memegang kekuasaan. Semua harus tunduk patuh kepada aturan Islam, itu baru berhasil dakwahnya. Yang belum, kita ini belum berhasil dalam urusan dakwah ini. Kita itu baru masih taraf membenarkan akidah kaum muslimin agar akidahnya pada lurus dulu, akidahnya pada benar dulu. Kalau akidahnya benar, akidahnya lurus, maka dia nanti akan tumbuh menjadi seorang muslim yang siap diatur oleh Islam. Lah nyatanya ya kaya tadi, Pak. Orang yang suratnya sudah bagus tapi di saat diatur oleh agama Islam ini gedek, Pak, nggak mau itu. Ini belum bisa diajak menghadapi orang-orang kafir kalau seperti ini. Bentuk pengorbanannya belum jelas, bentuk keyakinannya masih perlu diluruskan dan lain sebagainya. Maka untuk itu jamaah sekalian, maka dalam urusan dakwah ini memang pertama benar, yang kedua adalah tanpa kompromi. Rasulullah SAW itu pernah didatangi pemimpin orang-orang kafir Quraisy ini. Di dalam satu sirah itu Abu Jahal ini mengutus kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini juga termasuk para pembesar kira-kira hari ini ya, orang-orang yang duduk di bangku DPR atau parlemen, orang-orang penting negara gitu. Abu Jahal mengutus kepada Abu Thalib, kamu bicara kepada Muhammad, sampaikan kepada Muhammad agar supaya Muhammad keponakan kamu itu berhenti menyampaikan Islam, ojo dilanjutke dakwah. Saumpamane Muhammad itu kepengin duweni kekuasaan, nanti tak berikan kekuasaan menjadi penguasa tunggal di Mekah ini. Seandainya nanti Muhammad itu menginginkan wanita cantik, nanti sak Mekah tak kelumpuke kabeh ben dinikahi kabeh. Oh, itu kan tawaran dari orang-orang kafir Quraisy. Kalau seandainya menjadi orang yang paling kaya, nanti akan kita kumpulkan harta benda di Mekah ini, nanti serahkan kepada Muhammad. Tapi syaratnya satu, berhenti untuk menyampaikan Islam. Ini kan sudah mulai ada tawaran, Pak. Nah kira-kira misalnya wong saiki ditawari kaya ngono piye? Mundur apa maju? Lah wong di iming-iming saya ketewe klepek. Ya Allah, apane tawaran kaya gini? Lah kita ini masih sangat lemah kita sebagai umat Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya matahari itu berada di tangan kananku, rembulan di tangan kiri, saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan Islam. Artinya tawaran itu ditolak oleh Muhammad. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. Dia tetap memilih ajaran Islam. Dia tidak mau dikasih tawaran-tawaran seperti itu. Sama sekali tidak tergiur. Dia lebih tetap memilih Islam ini menjadi jalan hidupnya. Walaupun dia menyampaikan Islam tidak diterima di Mekah, dia tetap akan berdakwah menyampaikan Islam itu di negara-negara yang lain. Mungkin hari ini bisa dibilang belum berhasil berdakwah di Mekah. Cari tempat yang lebih kondusif, yang sekiranya lebih bisa nyaman untuk menyampaikan Islam, sehingga nanti akan terbentuk kekuatan kaum muslimin yang di situ nanti benar-benar bisa diandalkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu cara Rasulullah SAW itu berdakwah seperti itu. Tegas,
benar tanpa kompromi. Maka hari itu jamaah sekalian, kalau dikembalikan pada materi sebelumnya, bil hikmah wal mau'idati hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan, itu sebenarnya tidak bertentangan sama sekali. Ini sudah bil hikmah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sudah bil mau'idatil hasanah, sudah dilakukan wa jadilhum billati hiya ahsan. Tiga-tiganya sudah dilakukan oleh Rasulullah pada zaman beliau di dalam rangka untuk menyampaikan Islam. Bil hikmah sudah. Nyatanya Rasulullah SAW itu kan mengajak masyarakat Quraisy itu kan tidak serta merta kowe kudu masuk Islam, yen ora gelem Islam tak jotosi, kan enggak begitu. Menawarkan Islam seperti ini. Awal-awal yang didakwai beliau dari kalangan para pedagang itu Abu Bakar dulu. Jadi kalangan pemuda itu adalah Ali bin Abi Thalib, dari kalangan kaum wanita adalah istrinya sendiri, dari kalangan budak itu Zaid bin Harisah. Itu jangan kalian memahami saya menyampaikan ini langsung diterima, enggak, Pak. Terjadi dialog, terjadi tanya jawab ini sehingga Allah menurunkan hidayah kepada orang-orang ini sehingga masuk Islam. Jadi bil hikmah wal mau'idatil hasanah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Cuman karena perjalanan dakwah Rasulullah SAW ini umatnya itu tidak sama kondisinya. Kalau sudah kelasnya kayak Abu Jahal, kelasnya Abu Lahab, ini sudah berbeda cara beliau mendakwahkan Islam. Sudah keras itu. Karena mereka menghalang-halangi dengan cara yang keras juga. Gitu. Di saat diintimidasi, di saat diboikot, di saat disakiti, itu Rasulullah SAW di Mekah itu belum ada perlawanan, hanya diam saja. Maka bahkan Rasulullah SAW melihat keluarga sahabat yang dibantai itu di depan mata Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW hanya bisa berdoa. Bersabarlah engkau, tempat kamu adalah surga. Hanya bisa mendoakan. Yang bisa mendoakan. Karena apa? Karena memang belum punya kekuatan, urung duweni, basic urung duweni kekuatan yang sehingga untuk melawan kekuatan yang sudah terbangun sejak lama, yang benar-benar tidak diragukan kekuatannya. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu memang harus pindah. Jadi Rasulullah SAW berpindah pun juga bukan karena keinginan beliau sendiri, atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Masyiral muslimin arsadakumullah, belajar dari sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam dunia dakwah beliau. Beliau termasuk orang-orang yang sangat berhasil di dalam dakwahnya. Nah, kemudian bagaimana kita meneladani beliau? Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita contoh pada hari ini. Kita tidak punya alasan kita hari ini kalau kita berdakwah dengan cara Rasulullah nggak melaku sing kondo sapa. Justru kita ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal di saat kita meninggalkan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Hasilnya ya durung seperti yang dilakukan seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kira-kira entuk wong siji mlebu Islam. Ning wong siji iki yang didhawuhi Rasulullah tahan banting tenanan. Kira-kira dijaluk bondo donyamu kabeh nggo Islam langsung dilehke dinaike. Tapi kalau hari ini mungkin bisa mendapatkan 1000 peserta, 1000 pengikut, ning kon kurban kowe ngetokke duit wong siji 1 juta ya metu ra kira-kira. Sudah beda kualitasnya. Sudah beda kualitasnya. Karena yang disentuh oleh Rasulullah SAW ini langsung ke akarnya, ke akidahnya, keyakinannya. Maka Rasulullah SAW itu mendakwah di Mekah itu tidak sebentar. Butuh waktu kurang lebih 13 tahun di Mekah. Itu hanya membangun akidah, membangun keyakinan, membangun keimanan.
belum diajarkan yang lain. Benar-benar dijadikan orang-orang yang didakwai Rasulullah SAW itu benar-benar kuat akidahnya, kuat keyakinannya, betul gitu. Sehingga di saat mendapatkan perintah yang harus mengorbankan jiwanya, dia siap. Tatkala dia mendapatkan perintah untuk mengorbankan hartanya, siap. Tatkala dia diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang dia cintai, siap gitu. Jumlahnya nggak banyak, tetapi benar-benar siap betul untuk membela Islam. Ini yang perlu diteladani dakwah Rasulullah SAW. Lah kalau kita melihat sekarang kan belum ke arah itu. Kita itu baru wis pokoknya ngajak saukai-ukai belum nang masjid, belum wis kita itu seneng banget kan. Seneng banget dan kita merasa wah sudah berhasil dakwah. Dakwahmu wis berhasil, ngopo lah pengajian sing toko wong 1000. Jadi sudah menganggap dirinya berhasil dalam dakwahnya. Tapi tatkala enek wong Islam siji loro opnam ra kuat ngragati. Yo patungan wong sisi ngetokke 500.000. Metu kabeh ndak? Suruh berkorban untuk kaum muslimin belum bisa dia lakukan. Makanya Rasulullah SAW pada masa itu bukan serta-merta golek pengikut banyak, enggak. Halaqah Rasulullah SAW, pengajian Rasulullah SAW itu kalau jenengan nanti bisa cek dalam sirah. Rasulullah berdakwah dengan ahli sufah. Ahli sufah itu orang-orang yang tidurnya di masjid, tinggalnya di masjid, makannya itu hanya tergantung orang-orang yang memberikan sedekah dan sebagainya. Dakwah di situ hanya sekitar kurang lebih 15 sampai 20 orang. Itu didakwai Rasulullah, dikuatkan betul akidahnya, dikuatkan betul keyakinannya di situ. Orang oke Pak, sekitar 15 tekan orang puluh. Ditekuni betul, ditelateni betul, pokoknya dijadikan betul ini yang sedikit ini nanti akan menjadi kekuatan besar yang tidak bisa dikalahkan gitu loh. Rasulullah itu Masya Allah tekunnya luar biasa, melateni yang pengikutnya tidak banyak itu. Beliau suatu ketika berdakwah dengan berapa sahabat itu kurang lebih hanya 4 orang. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Bakar, ada Umar dan lain sebagainya. Duduk berhalaqah dengan Rasulullah itu nggak banyak itu dijalani oleh Rasulullah. Lah kalau sekarang itu ya maaf gitu. Seorang ustadz diminta untuk ceramah di satu tempat, sing teko wong 8. Sesuk diundang meneh nu alesane werna-werna. Wah maaf Mas, saya sibuk. Cari ustadz yang lain saja. Hanya karena dulu pernah ngisi di situ, saya ngaji mau lupa. Besok diminta lagi itu di alesani enek-enek. Jamaah sekalian, tentunya kalau kita sudah bicara dunia dakwah itu tidak demikian. Meskipun yang hadir itu satu, sampaikan Islam. Jangan-jangan siji ngalake wong 1000 ngono Pak. Dulu berapa tahun yang lalu itu saya punya sedikit cerita yang mungkin menurut jenengan ya kurang nyenengke, tapi bagi saya ada satu pengalaman yang menarik. Saya di desa Pondok Temulus itu ada kajian sak kelurahan yang undang itu langsung lurah. Jadi punggawa kelurahan dan juga dari masyarakat sekitar itu mendapatkan undangan, mari rame-rame pengajian. Jadi kalau di kampung saya itu pengajian Purnomo City, pengajian satu kelurahan itu hadir di satu tempat itu. Ya waktu itu saya yang diminta untuk memberikan tausiah waktu itu. Jam 8 dimulai, yang acaranya itu biasanya sambutan dari Pak Lurah, sambutan dari panitia, macam-macam. Nanti saya mulai ceramah itu jam 10 baru ceramah. Waktu itu hujan deras, Pak. Hujan deras. Jam 8 saya dari rumah ini mangkat orang, ini setan ya mulai ngerubung saya. Rasa mangkat wae udan paling ya jamaah rane sing teko. Tapi bisikan-bisikan, tapi saya tetap berangkat pakai mantel, bahkan saya sangu baju koko, sangu sarung, nanti kalau saya tetap basah ganti di sana.
Ternyata betul, hujan itu saya sampai di tempat itu nggak terang-terang, nggak reda, hampir sampai jam setengah 10 malam belum reda. Saya tunggu sampai jam 8 lebih 10 menit, ini nggak ada orang yang datang. Padahal kursi di depan masjid itu banyak, ratusan orang sing teko. Sampai setengah 9 itu banyak sing teko. Sampai jam 9 nggak ada yang datang. Lalu saya lingak-lingur anak kancane Pak. Ada satu bapak-bapak ya setengah tua itu berada di belakang bagian wedangan. Mas, mang mriki Mas. Ayo ngaji sik nang kene. Lah pripun Ustaz napa prai mawon nggih? Lah malah ngomong kali kula ngoten niku napa prai mawon nggih. Lah aku ado-ado kok omah rene pengen ngaji. Ya wis pengen ngaji sini. Senggel Pak. Saya sama tukang jazengan tok, wis ngobrol-ngobrol tentang Islam. Sudah selesai, udah ya Mas ya. Saya pulang ya maaf saya seperti ini ya. Ya wis nggak apa-apa dinikmati saja, nggak perlu jenengan bersuruh. Saya pun insya Allah ikhlas dalam urusan ini. Malah dia itu minta maaf sama saya, maaf ya saya itu ya Ustaz ini. Saya pun juga sedih Ustaz, apa itu saya sudah pesen snack itu 500 lebih. Terus yang mangan sinten. Bagian gurih mumet Pak. Artinya saya pelajaran itu meskipun satu orang itu saya sampaikan. Jangan kita ini bosen tatkala kita mengajarkan Islam kemudian yang datang hanya 2 orang, 1 orang itu kemudian nggak mau belajar, nggak mau menyampaikan ilmu. Jangan. Kalau kita sudah bicara dakwah, tekuni itu. Jangan-jangan yang satu ini justru malah akan menjadi kekuatan yang besar kalau memang kita ini sabar menyampaikan ilmu kepada dia. Ya daripada sing teko wong 1000 sing ngantuk wong 800 gitu. Satu tapi serius mendengarkan ceramahnya sampai dia mengerti betul terhadap Islam, itu lebih manfaat. Ya Mas sekalian, jadi ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan setelah metode dakwah ada satu bab yaitu benar dan tanpa kompromi di dalam dunia dakwah. Jadi kalau kita menyampaikan itu yang benar harus disampaikan meskipun itu harus mendatangkan resiko. Jadi jangan sampai ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi dirubah hanya karena situasi dan kondisi. Sampaikan kebenaran itu meskipun itu pahit kalian rasakan. Jadi harus disampaikan Pak, itu jangan disembunyikan. Ayat-ayat yang memang sudah jelas jangan disembunyikan, harus disampaikan meskipun itu mendatangkan resiko. Karena itu memang dakwah harus seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini sudah tahu kebenarannya seperti itu, kemudian wah nanti kalau kita sampai ke wah aku dicekel terus dikunjoro terus kemudian nggak berani menyampaikan. Jangan begitu. Kalau kita sudah bicara dakwah itu harus dialami. Karena apa? Karena memang resikonya adalah seperti itu. Zaman Rasulullah sudah mengalami hal seperti itu. Dan siapapun yang akan mengikuti jejak beliau pasti akan mengalami hal yang sama. Kehidupan para ulama itu rata-rata hidupnya di penjara, dihukum mati dan lain sebagainya. Kita pun kalau sebagai seorang muslim kalau ingin menyampaikan kebenaran mesti yo mlayune nang kono. Berarti yang ora siap nang kono ya wis mundur metu saka grup. Biasanya kan gitu. Itu nggih. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tambahan kita. Belum selesai terkait dengan masalah ini, benar dan tanpa kompromi dalam urusan dakwah. Sudah masuk waktu sholat isya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Banyak salahnya mohon dimaafkan karena memang keterbatasan dari ilmu yang kami pahami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.